Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Diningrat. Saya dari Teknik Elektro S1, NPM saya 411870323.006. Di sini saya akan presentasikan tugas UTS saya untuk mata kuliah ini Sistem Kendali Cerdas. Dosen pengampunya Ibu Seta Samsiana, STMT. Di sini saya akan menjelaskan pertama pengertian sistem kendali cerdas dan perbedaannya dengan sistem kendali konvensional. Sistem kendali cerdas atau Intelligence Control System merupakan sistem kendali yang mengadopsi kemampuan berpikir belajar dan beradaptasi layak kecerdasan manusia, misalnya menggunakan logika samar, jaringan saraf tiruan, atau algoritma evolusioner. Sistem ini mampu mengambil keputusan yang tepat, meskipun berada dalam lingkungan yang dinamis, tidak pasti, dan model matematikanya tidak diketahui secara pasti. Di sini ada perbedaan untuk sistem kendalinya. Untuk karakteristik model matematikanya pada sistem kendali konvensional sangat bergantung pada model matematika sistem yang linear dan eksak. Pada sistem kendali cerdasnya tidak tergantung pada model matematika yang rumit, bisa berbasis data atau aturan. Terus untuk karakteristik dari kemampuan adaptif pada sistem kendali konvensional, kaku, performa menurun jika ada gangguan parameter yang besar. Pada sistem kendali cerdasnya, fleksibel, mampu belajar dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Pada karakteristik sifat data, pada sistem kendali konvensional, menangani data kuantitatif atau numerik yang presisi. Pada sistem kendali cerdasnya, mampu menangani data kualitatif, tidak pasti atau ambigu, dalam kurung fuzzy. Nomor 2, komponen utama dalam sistem kendali cerdas. Yang pertama adalah sensor atau persepsi, berfungsi untuk mengukur variabel fisik dan lingkungan atau sistem seperti suhu, kecepatan, posisi, dan mengubahnya menjadi sinyal listrik untuk dikirim ke pengontrol. Yang kedua ada basis pengetahuan atau memori, dalam kurung knowledge base, menyimpan aturan rules, data historis, atau bobot parameter yang menjadi acuan sistem untuk mengambil keputusan. Yang ketiga ada mekanis inferensi atau pembuat keputusan, dalam kurung inference engine, otak dari sistem cerdas yang memproses data dari sensor berdasarkan basis pengetahuan menggunakan algoritma cerdas untuk menghasilkan aksi kendali. Yang keempat ada mekanisme pembelajaran atau adaptasi, dalam kurung learning adaptation mechanism, bagian dari mengevaluasi performa sistem secara terus-menerus dan memperbarui basis pengetahuan atau bobot parameter agar sistem semakin optimal. Yang kelima ada aktuator, menerima sinyal kendali dari pengontrol untuk melakukan tindakan fisik langsung pada beban atau proses, dalam kurung plan. Di sini ada kelebihan dan kekurangan sistem kendali cerdas. Pada kelebihan, yang pertama itu ada adaptif dan robust, sangat andal dalam menangani sistem nonlinear yang kompleks dan berubah-ubah. Yang kedua, tanpa model eksak, dapat dirancang tanpa harus menjabarkan persamaan diferensial sistem yang rumit. Yang ketiga, berbasis pengalaman, mampu mengintegrasikan pengalaman empiris manusia seperti pada fuzzy logic. Untuk kekurangannya, yang pertama, komputasinya tinggi, memerlukan perangkat keras dengan spesifikasi lebih tinggi untuk memproses training atau perhitungan real time. Yang kedua, ada stabilitas sulit dibuktikan, berbeda dengan kendali konvensional yang memiliki kriteria stabilitas matematis pasti, dalam kurung seperti kriteria Lyapunov. Sistem cerdas lebih sulit dibuktikan stabilitasnya secara matematis formal. Yang ketiga, ketergantungan data kualitas, performanya sangat bergantung pada variasi data letih, dalam kurung training data atau keakuratan aturan yang dibuat. Nomor 4, hubungan sensor, controller, dan aktuator dalam sistem otomasi cerdas. Di sini saya mengambil dari web dari research.net. Di sini saya akan menjelaskan dari sensor itu sebagai umpan balik menuju ke controller cerdas. Controller cerdas ini sebagai pengambil keputusan yang menuju ke aktuator itu sebagai aksi fisiknya, lalu dari aktuator menuju ke plan, itu prosesnya.
Nah, di sini ada hubungan. Di sini saya ada penjelasannya. Sensor bertindak sebagai indera yang mendeteksi kondisi real di lapangan secara real time dan mengirimkan data tersebut sebagai umpan balik. Dalam kurung feedback ke controller. Controller cerdas bertindak sebagai otak. Ia membandingkan data sensor dengan target yang diinginkan, lalu melakukan algoritma cerdasnya untuk menghitung tindakan koreksi yang paling optimal. Yang ketiga ada aktuator, bertindak sebagai otot yang mengeksekusi perintah fisik dari controller agar kondisi sistem kembali stabil sesuai target. Nomor 5. Apa yang dimaksud pembelajaran learning pada sistem cerdas? Pembelajaran learning adalah proses di mana sistem cerdas secara mandiri memperbarui struktur internal, parameter, atau bobotnya berdasarkan data masukan, pengalaman masa lalu, atau interaksi dengan lingkungan. Tujuannya adalah agar sistem dapat meningkatkan akurasi dan performanya dari waktu ke waktu tanpa perlu diprogram ulang secara manual oleh manusia. Melalui proses ini, sistem yang menjadi mampu mengenali pola baru, mengeneralisasi data yang belum pernah dilihat sebelumnya, dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan secara otomatis. Nomor 6. Algoritma yang digunakan pada sistem dari cerdas. Yang pertama itu ada logika samar, dalam kurung fuzzy logic controller, atau bisa disingkat FLC, menggunakan penelaranan berbasis linguistik seperti cepat, lambat, panas untuk mengatasi ketidakpastian tanpa model matematis. Yang kedua itu ada jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Network, bisa disingkat ANN, meniru struktur saraf biologis untuk mengenali pola nonlinear dan melakukan pendekatan fungsi melalui proses training. Yang ketiga itu ada algoritma genetika, dalam kurung genetik algoritma, bisa disingkat GA, algoritma optimasi berbasis teori evolusi alami, seleksi, mutasi, dan persilangan untuk mencari parameter kendali paling optimal. Yang 4, pembelajaran penguatan, reinforcement learning, bisa disingkat RL. Sistem belajar mengambil keputusan optimal berdasarkan sistem penghargaan reward dan hukuman penalti dari interaksi dengan lingkungan. Nomor 7, jelaskan jaringan syarat berikut. Pada soal gambarnya itu saya mengambil melalui web Trifusi web.id. Kurang lebih gambarnya sama pada soal. Di sini hanya saja hidden layer itu ada 2, di soal itu adanya 1, mungkin sama aja ya. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama ada input layer. Seperti namanya, lapisan ini menerima input dalam beberapa format berbeda yang disediakan oleh programmer. Input yang terima data yang ingin diproses atau pelajari oleh jaringan pembelajaran mesin kecerdasan buatan. Yang kedua ada hidden layer. Lapisan tersembunyi atau hidden layer menjembatani lapisan input dan output dari unit input. Input layer, data dapat melewati satu atau lebih hidden layer. Tugas hidden layer adalah mengubah input menjadi sesuatu yang dapat digunakan unit output. Selain itu, lapisan ini melakukan semua perhitungan untuk menemukan fitur dan pola tersembunyi. Mayoritas jaringan saraf sepenuhnya terhubung dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Koneksi ini diberi bobot semakin tinggi akarnya, semakin besar pengaruh satu unit terhadap unit lain. Mirip dengan otak manusia, saat data melewati setiap unit, jaringan belajar lebih banyak tentang data. Yang ketiga ada output layer. Masukan atau input melewati serangkaian informasi menggunakan hidden layer pada akhirnya menghasilkan output yang dibawa menuju lapisan ini. Jaringan saraf tiruan mengambil input dan menghitung jumlah bobot. Dari input bias perhitungan ini dipresentasikan dalam bentuk fungsi transfer. Oke, sekian dari saya. Jika saya ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.